Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda R, NIM A0421323. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait ekonomi, di mana Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan di sini, saya akan menjelaskan dalam unsur 5W+1H. Yang pertama yaitu what, apa yang terjadi. Nah, yang terjadi dalam peristiwa ini di mana Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1% pada April 2022 di tengah perang Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, Bank Dunia memprediksi 5,2% pada Oktober 2021. Dan angka tersebut masih sedikit lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang sebesar 5%. Dan yang kedua, yaitu siapa? Nah, mengenai siapa yang terlibat dalam peristiwa ini, di mana ada beberapa negara seperti Malaysia, Tiongkok, Filipina, Vietnam, dan termasuk Indonesia sendiri. Dan selanjutnya, mengenai mengapa peristiwa ini bisa terjadi, karena ada beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia tidak terlalu rentan terhadap kenaikan harga komoditas akibat perang yang berlangsung. Ujar Kepala Ekonom Bank Dunia Asia Timur dan Pasifik, Aditya Matto, dalam media briefing yang dipantau secara daring di Jakarta Selasa 5 April 2022. Selanjutnya, mengenai kapan peristiwa ini terjadi. Peristiwa Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi pada April 2022 di tengah perang Rusia dan Ukraina. Selanjutnya, di mana peristiwa ini terjadi? Nah, peristiwa ini terjadi masih di tengah perang Rusia dan Ukraina itu sendiri. Perang Rusia dan Ukraina itu sendiri berlangsung semenjak tahun 1991 bahkan sampai pada tahun 2022 di tahun sekarang ini. Kemudian, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Peristiwa ini bisa terjadi karena beberapa negara tidak terlalu rentan terhadap kenaikan harga komoditas akibat perang yang berlangsung, sedangkan beberapa negara lainnya telah berhasil melampaui level output pra-pandemi saat ini. Dan berbagai guncangan yang berasal dari perang di Ukraina serta sanksi-sanksi terkait dapat memberikan pengaruh dan yang paling konkret terhadap kawasan Asia Timur dan Pasifik berupa gangguan pasokan komoditas maupun peningkatan tekanan pada sektor keuangan serta penurunan kepercayaan global. Adapun ketergantungan langsung kawasan Asia Pasifik dan Timur pada Rusia dan Ukraina melalui impor dan ekspor barang, jasa, dan modal memang masih terbatas. Tetapi perang dan sanksi-sanksinya kemungkinan akan menaikkan harga pangan dan bahan bakar di skala internasional, sehingga merugikan konsumen dan pertumbuhan. Kata Aditya Matto, beberapa negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik masih lebih tangguh dibandingkan dengan yang lainnya dalam menghadapi guncangan karena memiliki sejarah sifat kehati-hatian. Negara-negara pengekspor komoditas seperti Indonesia dan Malaysia dapat meredam kenaikan harga internasional dengan lebih mudah daripada negara-negara pengimpor komoditas seperti Thailand. Maka dari itu, ia pun menyarankan agar pemerintah di negara-negara Asia Timur dan Pasifik bisa merekonsiliasi kebutuhan belanja dengan keterbatasan anggaran yang semakin ketat melalui komitmen untuk memulihkan disiplin fiskal melalui penerapan kembali aturan-aturan fiskal sebagaimana yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan Indonesia pada tahun 2023. Pemerintah di kawasan juga perlu melakukan reformasi fiskal melalui penetapan peraturan perundang-undangan yang akan dilaksanakan berdasarkan langkah-langkah pemulihan yang objektif. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan terkait ekonomi, di mana Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.